Salam sehat untuk kita semua, ya para pemirsa Aryasa Channel ya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga akan memberikan sebuah tips bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya, karena sebenarnya kesehatan ini adalah tanggung jawab masing-masing orang untuk bisa tetap hidup sehat, tetap panjang umur dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diserahkan begitu saja pada nasib atau pada takdir seperti itu. Itu sebenarnya nyawa ini adalah tanggung jawab kita, bagaimana kita menjaga nyawa kita supaya tetap kita bisa hidup di alam semesta ini, di dunia ini dengan kondisi sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan 5 pilar hidup sehat. Jadi mengapa saya katakan 5 pilar hidup sehat? Ya karena ada 5 hal penting yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pola makan yang benar. Ya, yang kedua adalah pola istirahat yang benar, yang ketiga adalah pola olahraga yang benar, yang keempat adalah swamedikasi. Ya, swamedikasi ini terkait dengan perawatan diri secara medis maupun non medis, apakah itu herbal dan lain sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah olah pikir. Nah, olah pikir ini terkait dengan manajemen pikiran, terkait dengan menjaga kesehatan mental dan pikiran seperti itu. Oke, saya akan mencoba untuk menelaah terkait dengan pola makan yang baik. Nah, pola makan yang baik ini harus kita lakukan. Jadi kita dalam hidup ini tidak bisa semua makanan kita makan. Ya, seperti saya ya, jadi saya cukup lama ya, bahkan puluhan tahun sejak tamat kuliah saya itu membatasi diri dalam hal makan. Istilah Balinya itu mebrata gitu ya. Jadi saya tidak makan hewan berkaki 2 maupun hewan berkaki 4 gitu ya. Jadi saya hanya makan tahu, tempe, telur, ikan-ikanan seperti itu. Dan tentunya sayur-mayur seperti itu. Nah, jadi kita harus menghindari hal-hal yang tidak layak atau tidak semestinya kita makan. Apa itu? Seperti misalnya mie instan ini sangat tidak bagus bagi pada kesehatan lambung kita ya. Apalagi kita sudah usia semakin merangkak naik gitu ya. Jadi bisa Anda bandingkan makan mie instan ya dengan makan mie olahan biasa ya, yang di restoran atau yang di mungkin food courts kayak gitu, beda. Jadi kalau kita makan mie instan itu nanti perutnya terasa kembung dan agak perut itu agak mual-mual gitu ya. Itu yang saya rasakan dan banyak orang yang merasakan seperti itu. Tapi kalau kita makan mie olahan biasa itu ya kita enak, nyaman gitu. Ya habis makan ya rasanya ya kenyang gitu. Nah, apalagi yang harus kita hindari? Kita hindari minuman-minuman kemasan. Ya, minuman kemasan ya semacam teh botol kah, minuman bersoda, minuman berkarborasi, dan yang terutama adalah minuman yang mengandung gula. Jadi kita harus menghindari minuman-minuman yang mengandung unsur gula. Karena gula ini sesungguhnya sangat mengganggu sistem pencernaan kita, terutama bagi mereka yang MAH. Ya, bagi mereka yang MAH, ini gula-gula ini sangat-sangat mengganggu gitu ya, tidak bagus untuk mereka yang MAH. Jadi harus menghindari makan gula. Karena cukuplah kita asupan gula itu dari buah-buahan seperti itu ya, itu jauh lebih netral sifatnya ya. Saya tidak tahu persis kalau gula tebu itu apakah dia itu glukosa, terus kalau dari buah-buahan itu apakah sukrosa, nah itu mungkin ada perbedaan ya. Memang sama-sama gula tetapi unsur kimianya berbeda. Nah, mungkin berbeda juga nanti terhadap efeknya bagi tubuh kita gitu. Nah,
Minuman, ya, apakah itu minuman alkohol, apakah itu mungkin dan yang lain sebagainya, intinya sesuatu yang seharusnya kurang layak untuk kita konsumsi ya kita hindari. Seperti itu. Makanan-makanan yang berlemak juga harus kita hindari sesungguhnya, gitu ya, karena itu menyebabkan obesitas dan lain sebagainya. Jadi ingat, kita harus menjaga berat tubuh ideal kita. Karena apa? Semakin usia, apabila kita memiliki bobot tubuh yang berat, itu di samping menyusahkan diri sendiri, itu juga akan menyusahkan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Di saat kita tidak bisa bangun dan sebagainya, ya orang-orang di sekitar kita menjadi susah payah itu mengangkat kita, membopong kita, ya. Itu pernah saya temukan kasus seperti itu. Saya membantu orang yang dengan berat badan yang sangat besar untuk masuk ke dalam mobil itu tidak bisa, ya akhirnya terpaksa manggil ambulan gitu ya untuk mengangkut ke rumah sakit gitu ya. Nah, uh, jadi mari kita menjaga pola makan kita, ya hindari makan makanan yang pedas gitu ya. Tidak ada baiknya kita mengikuti tren-tren siap makanan pedas level 1, 2, 3 sampai 10 pakai segala macam, itu tidak perlulah kita ini. Makan makanan pedas ya sekedarnya lah, sekedar terasa pedas. Bahkan lebih baik tidak pakai cabai gitu ya. Itu jauh akan lebih baik daripada kita ikut euforia makan makanan pedas, camilan-camilan pedas dan sebagainya. Termasuk juga kita menghindari yang namanya camilan, ya. Roti-rotian, snack-snack segala macamnya itu ya kita hindari dalam keseharian kita. Nah, terkecuali mungkin ya sewaktu-waktu bolehlah gitu ya. Tetapi kalau setiap hari harus ada camilan roti, nah saya rasa itu tidak tepat. Mungkin masih lebih baik apabila uh, camilan uh, untuk menutup waktu tenggang antara makan pagi dan makan siangnya, mungkin seperti ketela rebus atau yang sejenisnya itu akan kentang, sejenisnya itu akan jauh lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pola tidur ya, pola istirahat ya. Jadi para ahli sudah mengatakan bahwa tidur yang baik itu adalah 8 jam. Jadi sebaiknya memang kita tidur 8 jam dalam sehari. Ya, 8 atau 7 jam ya. Mungkin seminim-minimnya adalah 6 jam. Jadi apabila kita tidurnya kurang dari itu, tentu itu akan berdampak pada menurunnya kesegaran tubuh kita gitu ya. Tubuh kita akan menjadi agak loyo, lemes dan sebagainya, dan ini akan memudahkan serangan-serangan terhadap penyakit. Nah, seperti itu. Ada yang informasikan bahwa kita juga perlu istirahat siang gitu ya. Mungkin tidur siang sejenak gitu, itu juga katanya akan bagus sekali dalam memperbaiki kesegaran tubuh kita, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pola olahraga. Jadi kita harus rutin melakukan aktivitas olahraga, ya. Apakah itu mungkin 3 kali seminggu, ataukah mungkin 4 kali seminggu, dan lain sebagainya. Nah, ini penting kita lakukan, karena mengapa? Pola hidup sehat ini harus benar-benar ditopang oleh pola olahraga yang sehat gitu. Kalau kita tidak melakukan aktivitas olahraga yang sehat, maka otot-otot kita akan menjadi lemah dia. Nah, daripada itu perlu sekali kita menjaga turgositas daripada sel-sel kita, atau kepejalan otot-otot kita, atau massa otot kita, atau juga massa tulang kita, supaya terus terlatih. Karena sering saya mengalami ya, karena satu dan lain hal, saya harus merawat orang tua saya hampir 24 jam selama 3 bulan, itu jadi olahraganya menjadi kurang sekali, dan setelah orang tua saya ini, mohon maaf, meninggal gitu, baru saya mulai melakukan aktivitas olahraga, dan saya merasakan betul-betul tubuh saya itu seperti lemah sekali ya, seperti rasanya mungkin
mungkin kalau dihitung-hitung mungkin usia mungkin tidak akan panjang gitu ya, karena begitu lemah tubuh itu. Maka saya berangsur-angsur terus melatih tubuh saya sampai akhirnya bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa, seperti itu. Nah, jadi penting sekali olahraga ini, jangan kita mengabaikan yang namanya olahraga. Jangan terlalu asik urusan kerjaan, apakah itu di kantor, apakah itu urusan bisnis dan lain sebagainya. Jadi harus disilakan. Ada waktu yang digunakan untuk olahraga. Apakah itu mungkin uh, jogging pagi-pagi, ataukah mungkin lari-lari di tempat, ataukah mungkin peregangan tubuh uh, di pagi hari atau sore hari gitu ya. Jadi olahraga itu sebenarnya tidak harus dilakukan di lapangan atau tidak harus di tempat nge-gym dan lain sebagainya. Di rumah pun juga kita bisa melakukan itu. Bahkan di depan rumah kita ada jalan atau gang, kita bisa lari-lari barang mungkin 10 meter bolak-balik dan lain sebagainya, atau 20 meter bolak-balik dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya kalau memang kita masih bisa berlari, olahraga yang paling bagus itu adalah lari sesungguhnya, lari, bukan jalan kaki. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk berlari, ya memang jalan kaki yang mungkin bisa dilakukan. Jalan kaki pun juga mungkin tidak mungkin dilakukan karena faktor gangguan di kaki, ya mungkin bisa dilakukan dengan cara senam gitu ya, senam. Jadi kaki tidak harus bergerak. Kalau misalnya kaki ada gangguan, tidak bisa berdiri, ya kita masih bisa lakukan aktivitas olahraga dengan cara apa? Duduk ya, dengan angkat berat atau dengan senam sambil duduk gitu ya, itu bisa kita lakukan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa berolahraga, semasih kita hidup harus berolahraga. Nah, mengapa saya katakan bahwa lari itu adalah olahraga yang paling baik? Karena dengan lari ini semua proses gerakan tubuh itu dilakukan secara optimal. Jadi semua tubuh kita itu bergerak, gitu ya. Termasuk nafas kita pun juga sangat bagus, gitu ya. Aktivitasnya ya. Jadi nafas yang terengah-engah itu memiliki nilai sama seperti latihan prana, latihan nafas seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah swamedikasi. Ya, setelah pola makan, pola istirahat, pola olahraga, yang keempat adalah swamedikasi. Jadi swamedikasi ini terkait dengan pemahaman kita dan aktivitas kita terkait dengan perawatan diri secara mandiri, ya baik itu dengan obat-obatan obat-obatan herbal, yang tentunya adalah obat-obatan yang memang kita racik sendiri, ya bukan obat herbal yang kita beli di luar, yang mungkin sekarang banyak penipuan-penipuan diisi dengan zat kimia tertentu gitu ya, seperti diisi metil gitu ya, bahan-bahan steroid kayak gitu. Nah, memang cepat nih kalau sesuatu diisi metil itu ya defeknya akan cepat sembuh gitu, tapi dampaknya juga sangat berbahaya dalam jangka panjang seperti itu. Nah, kita harus rutin melakukan perawatan diri. Kalau memang kondisinya tidak bagus, ya minimal kita bikin jamu lah gitu ya, jamu kunir kah, jamu temu kah, ya temu lawak, temu tis ya, ataupun temu-temuan yang lain ya. Itu harus rutin kita lakukan. Nah, terkait dengan cara membuat jamu itu ada di channel saya juga, bisa nanti dilihat di sana gitu ya. Jadi sangat murah sebenarnya dan sangat gampang, siapapun bisa bikin jamu. Jangan pernah berpikir bahwa bikin jamu itu nanti kita salah buat komposisinya, itu tidak ada urusannya itu. Tidak ada perlu kekhawatiran seperti itu. Karena mengapa? Selama ini juga kita punya istri, punya orang tua yang mungkin memasak di dapur, dia pun juga menggunakan sebenarnya jamu-jamuan itu sendiri gitu ya. Dan ini juga tidak akan mengkhawatirkan bagi diri kita gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, swamedikasi ini juga berkait dengan penggunaan obat kimia. Jadi kita harus menggunakan obat kimia itu secara bijak gitu ya. Obat-obatan yang mungkin bisa kita konsumsi tanpa harus resep dokter, kita harus gunakan dengan bijak. Dan kita harus tahu gitu ya. Jangan wah saya sakit gigi, saya pakai puyer apa gitu misalnya, atau saya pakai obat paracetamol atau apalah namanya itu ya, Panadol segala macamnya itu, oh hilang gitu ya.
tidak boleh juga begitu. Jadi harus dicari sumber masalahnya. Kalau memang itu sakit gigi, bawa ke dokter gigi dulu, perbaiki ininya, kerusakan giginya. Nah, hanya dalam kondisi emergensi saja menggunakan obat-obatan pereda rasa sakit seperti itu, ya, sejenis antalgin ataupun paracetamol itu adalah sekarang digunakan juga untuk pereda rasa sakit seperti itu. Dan juga penggunaan obat yang lain. Nah, kalau kita misalnya sakit dan punya sakit bawaan atau komorbid gitu ya, dan harus minum obat-obat tertentu, ya kita harus paham betul dengan fungsi dan cara penggunaan obat-obat yang kita minum gitu ya. Begitupun juga obat-obatan yang diminum oleh anggota keluarga kita. Kita harus betul-betul paham dengan fungsi atau manfaat dan juga cara penggunaan daripada obat-obatan tertentu itu gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan swamedikasi. Jangan kita, kebiasaan yang banyak terjadi di masyarakat adalah dikasih obat oleh dokter, disuruh minum 3 hari sekali, ya diminum 3 hari sekali, 3 kali sehari, tetapi nama obatnya aja kita lupa atau kita tidak tahu, dan juga fungsi obatnya kita tidak tahu dan sebagainya. Jadi itu adalah cara yang salah. Jadi kita harus tahu fungsinya. Kalau kita merasa sudah cukup gitu ya, kita hentikan itu gitu ya. Jadi tentunya kita discuss dulu dengan dokter atau dengan ahli farmasi ya. Ini fungsi obat apa, kapan sebaiknya bisa stop dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan olah pikir atau manajemen pikiran gitu ya. Jadi sebenarnya hidup ini tidak cukup hanya kebutuhan fisik saja, ada juga kebutuhan non fisik, ya itu pikiran gitu ya. Pikiran ini sebenarnya kompleks gitu ya. Ini pikiran ini sebenarnya akan mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Karena mengapa? Kalau kita pikirannya ruwet, banyak hutang, banyak masalah dan sebagainya, ini akan melemahkan fisik kita. Karena apa? Pola tidur kita terganggu, keceriaan kita terganggu, dan lain sebagainya. Jadi, usahakanlah kita terbebas dari gangguan-gangguan pikiran yang tidak baik. Gitu. Dan sesungguhnya ya leluhur-leluhur kita sudah memberikan pola manajemen pikiran yang bagus, yaitu meditasi. Jadi meditasi ini sesungguhnya harus diadopsi tidak sebagai sebuah kepercayaan dari sebuah agama tertentu, tapi ini adalah sebuah metode kontemplasi ya. Jadi sekarang meditasi itu diistilahkan secara ilmiah dengan pola kontemplasi atau istilah-istilah lain gitu ya. Apa perenungan kah atau apalah istilahnya. Nah, jadi kita harus melakukan itu. Karena dengan melakukan kontemplasi atau perenungan gitu ya atau meditasi ini kita akan bisa menenangkan pikiran kita, membawa pikiran kita ke alam bawah sadar. Dengan kita membawa pikiran kita ke alam bawah sadar, maka semua kekacauan pikiran kita itu akan terbongkar dan dibuang keluar gitu. Dan biasanya kalau kita banyak berenung dengan cara mata ditutup, bukan mata terbuka, itu kita akan mendapatkan solusi-solusi daripada permasalahan hidup. Ini sangat penting sekali. Nah, ternyata juga ya bahwa bagi mereka yang rutin melakukan kontemplasi ya setiap harinya gitu ya atau meditasi setiap harinya, ini juga akan memberikan aura positif pada diri yang bersangkutan ya. Aura positif ini akan membentengi diri kita dari hal-hal yang sifatnya mistis ya, hal-hal yang magic, yang negatif dan lain sebagainya, itu juga akan sangat membantu. Karena kita harus ketahui bahwa hidup kita tidak hanya fisik, tetapi hidup kita juga ada unsur non-fisik. Nah, unsur non-fisik inilah harus kita jaga dengan cara olah pikir atau manajemen pikiran yang bagus. Karena apabila kita hidup dalam kebahagiaan, tidak beban pikiran, maka unsur-unsur negatif ya, karena kita harus yakin ya bahwa unsur non fisik kita itu terdiri pada roh. Ya, roh ini ada unsur percikan Tuhannya, yaitu kalau di Hindu atau di Buddha itu dikenal dengan nama Atman. Jadi Atman ini adalah percikan
terkecil dari Tuhan yang ada di setiap unsur benda hidup ataupun benda mati, gitu ya. Jadi Atman ini tidak hanya ada pada benda hidup, tetapi juga ada benda mati. Roh itu adalah sesuatu yang sifatnya non fisik tetapi berwujud fisik gitu ya, yang itu dipengaruhi oleh unsur-unsur panca indria panca yadnya atau istilahnya 5 unsur alam gitu ya, yang bersinergi dengan kesadaran ilahi. Jadi dia wujud non fisik, itu adalah roh, itu adalah wujud non fisik gitu. Nah, wujud non fisik ini akan berinteraksi dengan wujud-wujud non fisik roh-roh yang ada di luar, yang kadang-kadang ditumpangi oleh unsur-unsur negatif daripada orang-orang tertentu yang digunakan untuk mengganggu orang-orang tertentu juga gitu ya. Sebutlah seorang dukun memanfaatkan roh untuk mengganggu orang tertentu. Nah, ini biasanya ini terjadi. Nah, apabila kita memang mampu melakukan manajemen pikiran dengan baik, maka hal itu akan bisa kita netralisir, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, paling tidak kita seperti dipukulin orang, kita punya kekebalan tubuh yang lebih baik daripada orang yang tidak melatih kekebalan tubuhnya. Jadi orang yang punya kekebalan tubuh, sudah terlatih tubuhnya, dipukulin mungkin tidak terlalu masalah gitu ya. Begitupun juga orang yang sudah terlatih tubuh non fisiknya dipukulin oleh unsur-unsur mistik, ya dia akan lebih tahan dalam menghadapi semuanya itu gitu. Berbeda dengan mereka yang tidak terlatih tubuh fisik maupun non fisiknya. Mungkin sekali pukul udah langsung tumbang, bahkan bisa meninggal gitu, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya dapat sharingkan kepada saudara-saudara kita semua ya. Semoga nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan barangkali ada pertanyaan ataupun komen terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan komen di bawah ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.